Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid dan pengurus Masjid Izzatul Islam Perumahan Patra Sriwijaya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih banyak diberi Allah nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan sholat sunnah tarawih dan witir sebentar lagi. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti zaman sekarang ini. Bapak Ibu jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-26. Sebentar lagi bulan yang penuh barokah ini, bulan penuh pengampunan ini ninggal ke kita. Bukan kita ninggal kenyo, dia ninggalkan kita. Tapi dia setiap tahun datang bulan Ramadan ini. Tapi umur kita belum tentu datang tahun depan. Karena apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Berarti kita siang tadi sampai maghrib tadi sudah 25 hari kita puasa. Nah, 25 hari tersebut lah sudah ada belum perubahan di diri kita ini? Salat kita masih lalai apa tidak? Apa kita masih meninggalkan ibadah salat? Kalau dah kata perubahan, berarti tidak bolehlah puasa tadi. Karena apa? Ini ada dua hewan Bapak Ibu. Hewan ular dengan hewan ulat. Dia ini kalau dia nak memperbaiki dirinya, dia puasa dulu. Yang pertama kita bahas ular dulu. Ular itu Bapak Ibu, kalau dia nak ganti kulitnya lebih baik, dia puasa. Tetapi sebelum dia puasa, ular itu basingnya dia makan. Ada ayam dimakannya, ada bangkai dimakannya, segalanya dimakan. Tapi ketika dia puasa, nak ganti kulitnya sebulan juga kurang lebih, kulitnya lah sudah baik, dia tidak katik perubahan. Dia masih makan makanan yang tak keruan. Ayam laju dimakannya, ada kambing kecil laju kalau ularnya besar. Nah, beda dengan ulat. Kalau ulat sebelum dia puasa, ulat itu kalau ada buah busuk ada ulat. Kadang-kadang embam mangga dilihat bagus di dalamnya kita kocek, ada masih ulatnya. Nah, tetapi ketika dia puasa, dia berubah menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Dia tidak galak lagi makan makanan yang tak keruan tadi. Buah-buahan busuk dia tak galak lagi makan, atau apa namanya, bangkai ayam mati, apa hewan yang lain mati, dia tidak galak lagi. Apa yang dimakan kupu-kupu? Sari bunga dimakan. Nah, ibaratkan hewan dengan ulat, kita tadilah 25 puasa. Malam ini malam ke-26. Ada tidak perubahan kita ini terhadap diri kita ini, terutama adalah ibadah kita. Jangan dah kata perubahan.
Ini ngomongkan wong masih galak, ya. Dengan kawan kita masih dapat teguran, nak lebaran, asal teriak tak tanggung tak tunggu lebaran be, minta maaf dengan dia budak juga. Kalau be dia dulu minta maaf dengan aku, nah kacau kalau itu. Kita jengok siapa yang tahu perubahan diri kita ni? Kita dengan Allah. Kita perhatikan selama 25 hari ini, aku ini masih tak solatnya nunda-nunda, masih tak aku ini meninggalkan ibadah solat. Uang solat baik celaka, apalagi yang tidak solat. Alladzina hum an solatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang lalai melaksanakan ibadah solat. Dia solat tapi dia lalai, celaka uji Allah. Apalagi yang tidak solat. Idza talakal abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babinnar. Barang siapa yang meninggalkan solat fardu tanpa uzur syar'i, namanya akan digantung di pintu api neraka. Makanya Bapak Ibu, kita koreksi kita dulu. Jangan ngoreksi orang lain dulu. Kita ini, ya Allah, aku ini lah 25 hari dengar Ustaz Lutfi semalam ceramah kultum, lado belum perubahan aku dengan laki aku masih nak merajuk, masih nak pemarah dengan laki aku, ngalak aku laki bukan bini. Ya, kalau masih pecah melawan dengan laki minta maaf lah, berarti tidak ketika perubahan. Mulai malam ini berubah. Yang laki juga lemah nak pemarah dengan bini, berhentilah. Tanpa mereka gak saro kita ni pacau makan be. Kita ini kadang-kadang capek tak nyari duit, memang capek, tapi istri itu lebih capek daripada kita. Segala gawe dilanjakkannya. Masuk piring, nyuci piring, jangan masuk piring. Masuk piring itu basuh kami. Yo, kaki kamu tak perlu terti kalau basuh kami. Nyuci piring, nyuci baju. Baju nak rapi, tahunya asal kita nak kantor kan? Asal kita nak rapi, bermarah pula. Nah berhentilah. Lembut-lembut kita negur suami kita lembut-lembut negur istri kita. Agar ngapa? Kita dirukun di rumah tangga itu. Saling mengingatkan. Kalau laki belum sholat, ingatkan. Dengan kata-kata lembut, jangan kasar. Dengan bini itu juga. Kalau laki nak tidur balik begawe, wajar, capek dia tu. Misalnya dia nak menjem sedikit langsung dimarahi, jangan. Ya ngapa capek ayat tu belum sholat. Nah ingatkan itu. Apalagi digosok kepalanya bertambah diagam. Tapi membulan puasa jangan teman saling gosok. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih lebih kurang puasa ini 4 hari lagi, manfaatkan untuk ibadah karena kita belum tentu bertemu tahun depan. Jangan sampai kita di Ramadan tahun ini tidak boleh apa-apa. Maksudnya ibadah kita ini tidak ketik perubahan. Jangan sampai kalau kita masih galak bolong-bolong salat semenjak Ramadan ini, niatkan di dalam hati, aku tidak lagi nak meninggalkan salat. Aku nak tepat waktu ketika suara azan berbunyi. Kalau tidak uzur nian. Tak tahu kalau uzur boleh kita agak menunda. Tapi kalau uzur, tidak uzur, ketika dengar suara azan tinggal ke galuh segala gawe. Insyaallah kalau kita menolong agama Allah, Allah menolong kita baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun depan kita dipertemukan lagi di Ramadan yang tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.